Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Oke, saya agak grogi di sebelah saya, badannya besar. Ya, selamat datang sobat cerdas semua kembali di program Korkal Siniar. Ya, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang tidak biasa ini. Kita datangkan ini karena kita tertarik atau kami tertarik untuk mengundang mereka hadir ya ke sini karena kiprahnya yang udah duluan gitu dilihat oleh masyarakat dan banyak tertangkap oleh kamera-kamera dari jurnalis. Akhirnya kita bawa ke studio untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Ya, kita ada di episode 3 dari Korkal Siniar yang seperti biasa sebelum kita mulai saya mau ngasih peringatan dulu untuk teman-teman. Korkal Siniar seperti konsepnya adalah podcast, durasinya 10 sampai 1 jam. 10 menit sampai 1 jam. Jadi kalau teman-teman mengharapkan host atau podcaster dengan wajah tampan rupawan, tentu saja tidak akan mendapatkan itu semua karena muka saya sudah begini dan tidak bisa diapa-apain. Yang kedua, kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir tidak ada mendapatkan iklan di channel ini, bukan berarti kalian akun YouTube kalian ada YouTube Premium, bukan. Itu karena memang channel ini saat ini belum ada iklannya. Jadi kalian harus bantu like, comment, dan subscribe supaya channel ini makin besar dan bisa menghadirkan lebih banyak orang yang inspiratif. Dan kita hadirkan di sini untuk didengar suaranya karena di Korkal Siniar semua suara bisa didengar. Oke. Episode 3 ini spesial seperti yang saya bilang tadi karena kami menghadirkan salah satu organisasi ya sebutannya. Saya kurang paham juga, nanti kita dengarkan cerita beliau. Ini adalah mereka ini yang kalau saya sebut mereka ini adalah the new Avenger gitu ya, pahlawan baru gitu di kota Samarinda. Baru ketahuan maksudnya, mungkin saya nggak kurang tahu juga ya. Sudah hadir bersama saya ini Bapak Marno dari FKPM Pelita Kota Samarinda. Assalamualaikum Pak Marno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Malam-malam saya bawa ke studio Korkal ini Pak. Alhamdulillah sehat seberataan. Alhamdulillah. Yang penting tetap jaga jarak, betul. Siapa mudah-mudahan COVID kita cepat berlalu lah. Amin. Siap. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Siap. Iya dong. Lihat dong. Awal-awal sudah mengimbau masyarakat dong, ya kan. Pak Marno, sebagai pertanyaan pembuka ini Pak. Saya kan mungkin saya mewakili beberapa masyarakat Samarinda yang nggak terlalu banyak tahu soal apa itu FKPM. Ya. Tapi sering muncul di media dan jadi semacam ini Pak. Yang saya bilang tadi, the new hero gitu Pak. Menolong masyarakat sebelum polisi datang gitu. Siap. Apa sebenarnya FKPM itu Pak dan koordinasinya kemana gitu Pak? Ya, terima kasih Mas Rudi. Terima kasih kami sudah diundang ke sini dalam rangka memberi penjelasan kepada masyarakat yang mungkin selama ini masyarakat juga masih bertanya-tanya. Siap. Bahkan dari kepolisian sendiri ada juga yang nggak tahu. Oh siap. Waduh. Apa itu FKPM? Padahal FKPM ini skepnya dari Kapolri itu nomor 737 garing 10 tahun 2005. Siap. Sudah cukup lama sekali. Kemudian di Pelita sendiri FKPM berdiri itu mulai tahun 2007 sampai saat ini. Ya, sampai saat ini. Kemudian skep itu diperbarui Perkap Peraturan Kapolri. Itu nomor 03 tahun 2015. Siap. FKPM itu singkatan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Oke. Pengurusnya di sana ada unsur polisinya, juga ada unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan lain-lain. Oke. Kemudian di Perkap itu sendiri juga sudah jelas tupoksinya FKPM, wewenang FKPM, haknya FKPM, semua ada di Perkap nomor 03 tahun 2015. Oke. Memang kalau kita membuka Perkap itu dari pasal 1 sampai pasal 31 itu membahas Babin Kaptimas. Oke, siap. Pasal 32 sampai terakhir itu membahas FKPM. Oke, siap. Jadi kadang-kadang Babin Kaptimas sendiri
kan dia bukanya di awal aja. Nah, kalau nggak buka pasal 32, buka secara keseluruhan, dia nggak akan tahu FKPM itu. Oke. Karena pasalnya di bawah. Di bawah. Itu. Oke. FKPM Forum Dan Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Polisi dan Masyarakat. FKPM Indonesia ini mengadopsi Koban dari Jepang. Ya, Koban dari Jepang. Bagaimana permasalahan-permasalahan di masyarakat sebisa mungkin, kalau bisa, tidak menjadi masalah hukum, khususnya pidana ringan ya. Siap. Jadi dengan lahirnya FKPM ini, bagaimana FKPM bisa menyelesaikan kasus-kasus pidana ringan, kita mediasi sebisa mungkin agar masalahnya ini tidak menjadi masalah hukum. Seperti mungkin orang mencuri mangga, kemudian mencuri pisang. Kita dengar di Jawa kan kasus-kasus itu kan sering terdengar. Siap. Dan kasus itu menjadi kasus hukum. Betul. Kita di sini juga temporary pernah menangani kasus pencurian nangka. Siap. Itu viral itu Pak, itu kayaknya Pak ya. Ya, pencurian nangka, kemudian pagi-pagi kita amankan ke pos FKPM. Kita panggil kedua belah pihak, baik yang punya nangka maupun si pencurinya. Kemudian apa tujuannya mencuri dan lain sebagainya. Setelah melalui interogasi, yang punya nangka tidak keberatan, kemudian kita mediasi. Setelah itu baru kita buatkan surat pernyataan kedua belah pihak. Oke. Jadi memang pada dasarnya FKPM ini berusaha supaya tipiring tuh Pak ya, tindak pidana ringan itu tidak sampai ke pengadilan gitu Pak ya. Betul. Sampai jadi kasus pidana. Karena ada perma dari Mahkamah Agung sendiri ya. Tindak pidana yang kerugiannya di bawah 2,5 juta kan sulit akan diproses hukum. Bukan berarti nggak bisa. Sebetulnya bisa. Tetapi namanya tipiring itu kan sebisa mungkin hari itu juga harus sudah selesai. Iya, harus sudah selesai. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Nah, dengan adanya FKPM itulah kita coba proses mediasi. Jadi kasus-kasus apapun, selama memang korban tidak keberatan, minta dimediasi di FKPM, silakan, monggo. Kita akan mediasi, baik itu kasus KDRT, kasus pencurian, apalagi yang marak sekarang ini kasus Arisol. Itu betul. Ya, itu saya kemudian kasus, mohon maaf nih, Open BO. Saya miris sekali kalau. Saya perlu tanya lebih dalam seperti dengar kasus Open BO. Siap. Untuk mengerjakan hal-hal ini saya mau tanya lebih dalam gitu, karena sebenarnya Pak ya, saya sebagai masyarakat umum gitu melihat kejadian-kejadian seperti mencuri nangka, kemudian kekerasan dalam rumah tangga gitu-gitu, kadang-kadang itu Pak justru lebih rumit Pak, kadang-kadang tuh Pak ya, menurut saya nih penyelesaiannya kadang-kadang lebih rumit karena itu berkaitan dengan perasaan gitu Pak ya. Ya, betul. Kalau misalnya penipuan kan jelas ya Pak ya, penipuan sekian gitu. Ini kalau yang kayak gitu-gitu Pak, untuk mentenagai penyelesaian itu Pak, ada berapa anggota nih Pak yang di FKPM Pelita ini Pak? Kalau untuk mediasi nggak perlu banyak, cukup 2-3 orang. 2-3 orang cukup Pak ya. Tapi kalau keanggotaan total berapa tuh? Anggotaan total 25. Ya, semua unsur tuh Pak ya? Semua unsur. Sekitar ada 25 orang, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Gitu. Ini Pak, pertanyaan penting juga Pak. Untuk menjalankan aktivitas seperti itu kan perlu biaya Pak. Betul. Itu dari mana tuh Pak dapatnya itu Pak? Ya, di dalam sekap memang, di dalam perkap ya, peraturan Kapolri, di sana memang sudah dijelaskan bahwa anggaran sebisa mungkin pemerintah yang membantu. Tetapi sampai saat ini ya mohon maaf belum ada. Siap. Bang Andi Harun. Belum ada sama sekali. Anggota FKPM bekerja ikhlas tanpa dibayar. Siap. Menyelesaikan sesuatu
tanpa dibayar, kita tetap jalan. Selama kita ikhlas menjalankan pekerjaan, insya Allah rezeki itu akan ada aja dari Luar mana biasa, datangnya. luar biasa teman-teman. Oh, Pemkot Samarinda, tolong didengar. Iya. Iya. Pak, kalau nggak salah kan Bapak bicara sama saya tadi sebelum beliau hadir ke sini sempat via telepon gitu, Bapak ada pos gitu Pak ya di Pelita tuh Pak ya, pos FKPM. Itu juga dari mana tuh Pak pembiayaannya Pak? Iuran atau gimana Pak? Ya, pos FKPM itu adalah hasil swadaya dari anggota, Swadaya anggota. kemudian dari bantuan-bantuan Pak Kapolsek waktu itu. Nah, jadi Pelita itu dulu kan gabung ke Kecamatan Samarinda Utara. Oke, Tahun siap. 2007 sampai 2011. Siap. Jadi saya kebetulan ketua Kecamatan Samarinda Utara membawai 11 kelurahan waktu belum dipecah. Siap. Ya, waktu belum dipecah. Jadi pos dibangun pada waktu masih di Waktu utara. masih gabung. Ya. Oke. Jadi sekarang udah jadi posnya Pelita gitu Pak. Sekarang karena kita sekarang gabung ke Kecamatan Samarinda Ilir. Oh, karena gabungnya ada ke Ilir. pemecahan kecamatan. Jadi gabung ke Kecamatan Ilir. Pak, kalau boleh tahu Pak, dalam satu hari itu Pak, biasanya ada berapa kali itu Pak laporan yang masuk gitu Pak? Satu hari baik di Messenger, di IG, maupun langsung yang datang ke posko, itu kurang lebih rata-rata sekitar 7 laporan. 7 minimal. laporan. Ya. Minimal Pak ya? Minimal, Wow, ya. luar biasa. Dan laporan tersebut ada yang kita expose, ada juga yang enggak. Oh, itu tergantung dari si para yang Ya, terlibat itu betul, Pak ya? Oke, betul. siap. Seperti kemarin kita mediasi kasus jual beli mobil dengan nilai kerugian sekitar 50 juta. Oke. Lapor ke kita, kita coba panggil kedua belah pihak, baik terlapor maupun pelapor. Siap. Kita bawa ke pos, kita cari jalan keluarnya. Alhamdulillah selesai dengan proses mediasi tersebut. Alhamdulillah, siap. Ini Pak, yang juga jadi pertanyaan saya adalah kan kadang-kadang nih Pak, kadang-kadang kalau memang orangnya udah dalam tanda kutip memang udah bandel lah ya gitu Pak ya. Jangankan mohon maaf, jangankan FKPM, kadang-kadang polisi yang manggil aja nggak datang. Nah, Betul. untuk menghadapi yang gitu-gitu gimana tuh Pak? Ya, Sempat ada nggak Pak sih yang ketemu kasus-kasus gitu Pak, yang sulit misalnya diajak mediasi sulit gitu Pak? ya ada sih seperti itu. Kalau memang yang bersangkutan tidak mau datang ke posko, ya kita yang datang ke rumahnya. Oh siap, waduh. Ya, kita siap datang ke rumah yang bersangkutan. Siap. Kalau memang sulit. Tetapi kalau umpama seandainya korban tetap keberatan, kita juga sarankan untuk ke polisi. Ke polisi. Ya, tetap itu. Oke, Jadi prosedur itu harus dijalankan. Siap. Kalau memang korban tidak keberatan, apalagi pidana biasa atau pidana murni ya, bukan delik aduan ya. Siap. Ya, tetap kita sarankan ke Polsek maupun Polres. Oke, Seperti siap. kasus curanmor dan lain sebagainya. Nah, ini Pak tadi kita sempat disinggung nih soal open BO nih ya. Itu sebenarnya kan itu kan sesuatu hal yang dalam tanda kutip sudah umum ya Pak ya, sudah rahasia publik lah gitu Pak ya. Nah, lalu gimana FKPM dalam hal ini menyikapinya? Apakah menunggu ada laporan atau ada teman-teman yang tahu kemudian mencari apa ya namanya dalam tanda kutip mencari hal yang kira-kira bisa dinasihatin atau gimana Pak? Atau tunggu laporan masuk aja gitu Pak? Yang jelas kita nunggu laporan masuk. Siap. Biasanya yang sering terjadi itu justru orang tuanya yang lapor anaknya hilang. Oke, siap. Ya. Selalu diawali gitu Pak ya depannya Selalu Pak? diawali gitu. Oke. Jadi orang tuanya datang ke tempat kita, Pak anak saya sudah 5 hari nggak pulang. Pak anak saya sudah 3 hari nggak pulang. Oke. Kemudian Bu ada fotonya ada. Umurnya berapa Bu? 13 tahun. Waduh. Apakah memang sering keluar rumah Bu? Iya Pak, ini sudah 2 kali. Dia bilang gitu kan. Ibu nggak tahu kemana? Nggak tahu saya Pak. Ada masalah apa di dalam rumah tangga? Di dalam keluarga? Saya tanya secara detail itu kan, kenapa anaknya kok bisa lari dan lain sebagainya. Kemudian saya minta fotonya. Setelah itu kita juga punya data-data anak di bawah umur yang umur 14, 16 tahun. Yang alhamdulillah membantu kita. Begitu ada laporan-laporan seperti itu, langsung Ngasih kita tahu, Pak, kasih ya. tahu fotonya, kenal sama ini, saya bilang, oh ya Pak, ini posisi di sini Pak. Menarik ini. Siap. Nah, kemarin ada laporan anak umur 14 tahun, ibunya lapor sudah 5 hari nggak pulang ke rumah anak itu. Kemudian ibunya ada informasi bahwa anak ini ada di sebuah GH di Samarinda. Oke. Kemudian kita datangi ke GH tersebut. Wow. Ternyata di GH itu dia nggak ada. Tapi di GH tersebut ada 2
2 orang, 2 orang. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang ada di situ umur 16 tahun. Oke. Umur 16 tahun. Tapi setelah kita lihatkan foto, oh ya Pak, dia tadi malam nginap di sini. Dia bilang gitu. Siap. Terus kamu sekarang tahu di mana dia ini? Ada Pak, dia ada di sana. Tolong antar saya. Tolong antar kita ke tempat anak ini. Oke. Kemudian dia yang antar ke tempat si perempuan ini. Ada, alhamdulillah. Kemudian kita bawa ke posko. Oke. Kita belum tahu nih dia open BO. Oh, siap. Awalnya masih anak hilang, Pak ya. Awalnya masih anak hilang. Oke. Setelah Menarik kita ceritanya. bawa ke posko, kita interogasi. Ternyata dia open BO. Wah, orang tuanya shock. Oke. Orang tuanya shock gitu. Latar belakang keluarganya baik-baik aja atau dalam tanda kutip kurang mampu gitu mungkin, Pak? Kebanyakan kalau anak-anak open BO lari dari rumah, sebagian besar karena faktor keluarga terdekat. Oke. Faktor orang tua. Oke. Faktor keluarga lah pokoknya. Keluarganya kurang harmonis. Oke. Kemudian orang tua suami istri berantem di depan anak-anaknya. Oke. Ketika orang tuanya berantem, anaknya dibawa-bawa. Sehingga anaknya tidak merasa nyaman di rumah. Akhirnya cari pelampiasan. Mencari pelampiasan keluar, ketemulah sama teman-temannya. Oke. Itu seperti itu. Siap. Nah, setelah kita tanya di posko, tolong terbuka aja, enggak apa-apa. Saya bilang kan, kamu ngapain di GH? Sudah berapa hari? Anu Pak, open BO Pak. Dia bilang gitu. Apa open BO itu? Ya dia jelasin sama dia. Berapa? Siap. ST berapa? LT berapa? Waduh, Bapak, gitu ya? Bapak tahu dong. Bapak tahu. Pak, ST sekian Pak. Kalau LT kita nggak pernah Pak kalau LT. Siap. Gitu, kan. Waduh. Satu malam terima berapa tamu? 2 orang Pak. Dia bilang. Waduh, siap. Kamu nggak takut kena penyakit? Ya takut sih Pak. Dia bilang. Kenapa itu kamu lakukan? Terpaksa. Ya itulah Pak. Kita kan mau beli makan sehari-hari, beli HP, kemudian untuk keperluan sehari-hari lah. Gitu. Waduh. Terus temannya yang satunya lagi, yang umur 16 tahun itu, Siap. itu sudah memang sudah lama sih. Sudah lama bermain gitu Pak ya. Bermain seperti itu. Oke. Bahkan dia satu malam bisa mendapatkan tamu 5 sampai 5 melayani tamu. Sekali terima tamu 400 sampai 500. Waduh, bisnis yang cukup menggiurkan. Jadi, saya miris di situ. Bahkan dia itu anaknya orang mampu. Oke. Anaknya orang mampu. Jadi bukan menjadi faktor ya mampu atau tidak mampu. Tidak selamanya gitu Tidak Pak. selamanya Tidak seperti selamanya. itu. Oke. Karena itu tadilah faktor pertama keluarga terdekat, faktor kedua karena lingkungan, termasuk teman-temannya, faktor ketiga itu ekonomi. Oke. Itu. Kalau menurut Bapak nih Pak, menurut Bapak sendiri nih, itu kan sebenarnya sebuah permasalahan yang gunung es gitu ya, fenomena gunung es lah. Yang di atas aja yang kita ketahuan gitu. Yang ketahuan mungkin 1-2 kasus aja. Mungkin ada yang banyak yang kita nggak tahu gitu Pak. Menurut Bapak nih, sebagai orang yang sudah berhadapan langsung dengan kasus-kasus seperti itu Pak, cara untuk mengurangi atau mungkin kalau bisa meniadakan gejala-gejala masyarakat kayak gini nih gimana sih Pak sebenarnya Pak? Kalau saya lihat ya mereka ini main melalui aplikasi. Sebagian besar. Terus kemudian teman. Dari teman. Kemarin waktu diskusi di Polres itu ada perlindungan anak dari pusat ya kita sampaikan. Mohon kalau bisa rekomendasikan ke Kominfo untuk menutup aplikasi tersebut. Itu pertama. Terus kedua ya sesegera mungkin lah membuka sekolah lagi. Jangan anak-anak sekarang kan seharian di depan laptop, di depan HP. Laptop. Betul. Kita nggak tahu apa yang dilakukan. Siap. Karena di dalam HP, di dalam Android ini apapun ada di situ. Disuguhkan. Siap. Itu kan. Memang kalau untuk meniadakan sama sekali ya sulit Pak ya. Nah ketika ada permasalahan seperti itu ya kita panggil kedua belah pihak ya orang tuanya ya si anak. Nah kita asesmen, kita beri penjelasan, kita beri pengarahan kepada orang tuanya. Paling yang bisa FKPM lakukan hanya sebatas itu Pak ya. Karena undang-undang untuk pidana untuk pelaku prostitusi kan belum ada.
Oke. Kecuali pengguna. Pengguna. Nah, pengguna anak di bawah umur. Sama yang jualnya, Pak ya. Atau ya yang menjual. Siap. Itu kan, itu kan baru bisa. Tapi si pelaku pelakunya itu masih sendiri aman, Pak ya. masih aman. Oke. Jadi belum ada celah untuk menjerat si pelaku. Siap. Tadi Bapak singgung soal nggak takut penyakit dan lain sebagainya. Mungkin ini Pak deh, Pak boleh ngomong ke kamera Pak. Mungkin kalau ada teman-teman sobat cerdas yang masih muda-muda nih, yang masih usia belasan, dengerin beliau nih. Bahaya cuy, sakit cuy. Ada ancamannya Pak ya tadi, ancamannya yang jelas COVID nih ya Pak ya. Karena ketemu orang asing Pak ya, kalau misalnya nerima tamu gitu kan Pak ya. Ancamannya luar biasa, AIDS dan lain sebagainya, penyakit kelamin. Tapi ketika ditanya si anak itu, kamu pakai pengaman? Iya Pak, saya suruh pakai pengaman. Kadang-kadang ada nggak yang nggak pakai pengaman? Saya nggak mau Pak. Oke. Ada juga yang mau, ada juga yang nggak mau. Siap. Jangan kalau bisa nggak usah diulangi lagi. Berbahaya sekali. Masih panjang masa depan Anda sebenarnya. Gitu, kan. Sejauh ini udah ada berapa kasus tuh Pak untuk yang kayak gitu-gitu tuh Pak? Kalaupun BO kita tangani itu sudah mungkin ada 20-an. Wah, banyak sekali Pak ya. Kasus Samarinda. Banyak sekali Pak. Waduh. Dan yang kita juga menghimbau ya kepada pemerintah Kota Samarinda agar tegaslah terhadap GH atau hotel betul yang dipakai open BO khususnya anak di bawah umur. Siap. Nah, itu. Ciri-cirinya biasanya gimana tuh Pak? Kalau misalnya anak-anak ini punya kira-kira kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi Pak. Misalnya kalau dia dalam tanda kutip mau nginep lebih lama atau nginep sebentar gitu Pak. Dia memang nginep di GH atau di hotel. Lama gitu Pak ya dia Pak ya? Stay di sana gitu Pak ya? Stay. Wadah. Stay itu. Cari tamunya di luar. Karena temannya sendiri yang carikan. Oke. Dia sudah stay. Nah, stay. Di dalam satu kamar itu, yang kita kemarin beberapa kali kita temukan, diisi 4 orang. Oke. Yang 2 cowok, 2 cewek. Oke. Ketika kita melakukan chipcon, yaitu 2 cewek, 2 cowok. Oke. Sedang tiduran di dalam. Umurnya semuanya di bawah umur. Kok kamu bisa nginep di sini? Nah, itu dia. Umur di bawah umur. Itu dia. Pakai KTP teman saya, Pak, yang umurnya di atas 17 tahun. Oke. Nah, ini kan harus selektif, GH. Siap. Menerima seperti itu. Nah, terus ketika kamu terima tamu, teman yang lain kemana? Keluar, Pak. Nunggu di luar. Gitu. Yang 3 orang. Jadi saya di dalam. Iya. Teman-teman ada yang ngintip kamu nggak? Nggak ada Pak. Jadi sebenarnya permasalahannya kompleks Pak ya, nggak cuma dari si pelakunya, kemudian ada aplikasi tadi, ada lagi guest house atau penyedia jasa penginapan gitu Pak ya. Iya. Itu memang dari 20 kasus itu Pak kebanyakan dia di guest house Pak ya berarti Pak ya. Ini kita jadi bahas BO di sini. Ya, banyak kan di GH. Ada juga yang di hotel. Ya, saya hotel nggak perlu sebutkan, GH-nya nggak perlu sebutkan lah yang jelas. Mohon ke pemerintah ya kalau bisa melakukan tindakan tegas gitu Pak. Tindakan tegas terhadap GH maupun hotel tersebut. Ini luar biasa. Masa depan generasi muda mau dibawa kemana? Oke. Kalau anak-anak masih umur belasan tahun sudah melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu miris dan nangis rasanya. Ketika saya menangani kasus-kasus seperti itu, pulang ke rumah melihat anak saya umur 14 tahun itu rasanya nangis. Iya. Mudah-mudahan kamu nanti jangan seperti itu. Amin. Siap. Itu. Karena pada dasarnya kan bisnis prostitusi itu sulit gitu Pak ya untuk dihilangkan gitu. Tapi ini udah melibatkan anak-anak, kemudian justru pandemi ini malah saya pikir kayaknya kalau saya perhatikan di berita-berita kriminal tuh Pak makin banyak gitu. karena ya mungkin aplikasi tadi gitu Pak ya. Kalau yang melapor ke FKPM sendiri itu Pak biasanya kan tadi Bapak sebut orang tuanya Pak ya. Terus biasanya tuh penyelesaian masalahnya apakah stop sampai di mediasi atau ada yang sampai dibawa ke kepolisian Pak? Kalau dia nggak ada mucikarinya ya stop sama mediasi. Oke. Tapi biasanya memang kita telusuri sampai ke mucikarinya. Tapi si anak ini karena nggak mau ngaku. Oke. Atas kemauan sendiri Pak, saya cari sendiri. Gitu kan, betul kan? Iya Pak, saya cari sendiri. Nggak ada yang nyarikan kamu tamu. Nggak ada Pak, saya cari sendiri Pak, betul saya cari sendiri. Kita periksa WA-nya segala macam tuh ya memang dia
Mungkin sudah dihapus kali Iya. Pak ya. Kemarin kan ada satu yang sebagai mucikari kan sudah diamankan di Polres. 3 orang itu kan ditangkap karena dia mucikari, ada bentuk-bentuk transaksi. Karena dia pinternya begini sekarang kan kita agak kesulitan juga sih dari celah hukumnya. Oke. Karena namanya mucikari, dia nyarikan pelanggan. Nggih. Jadi pelanggan ini kan langsung bayar ke si ini nih si perempuan ini pelakunya ya. si pelanggan ini langsung bayar ke pelaku. Jadi yang bisa dijerat pidana itu pelanggan bayar ke mucikari, mucikari bayar ke pelaku. Oh gitu. Transaksinya harus begitu. Harus gitu Pak. Iya. Baru bisa kalau kena nggak undang-undang bisa. prostitusi. Kalau nggak bisa dijerat. Undang-undang prostitusi. Jadi sulit juga ya. pelanggan harus bayar ke mucikari dulu, mucikari baru bayar ke pelaku. Oke. Tapi kalau pelanggan langsung bayar ke pelaku, ini sulit akan dibuktikan. Walaupun ada transaksi di WA. Jadi agak biasanya sulit. kalau yang saya pernah baca, kayak keterangan dari Bapak juga. Jadi si perempuan yang dalam tanda kutip menjual jasa ini kemudian mengasih fee gitu Pak ya ke orang yang nyarikan gitu Pak ya. Atau bisa juga langsung ngasih fee tapi harus ada bukti. Oke. Tapi ketika di persidangan saya nggak pernah kok ngasih fee. Buktinya mana? Oke. Aduh, susah juga ya. Wah, menarik ini ngomongin Gitu. ngomongin soal open BO ini ya. Apa ya sebenarnya memang yang seperti Bapak bilang tadi ini kalau menurut saya sih ini sebenarnya bukan tindak pidana ringan, ini sudah berat sebenarnya, tapi memang kemudian FKPM bisa paling tidak meminimalisir gitu Bang ya. Paling tidak meminimalisir melalui laporan-laporan dari warga. Pak tadi Bapak sempat singgung soal adanya laporan lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat Instagram dan Facebook Messenger. Itu siapa tuh Pak yang menangani itu Pak? Kalau lewat Messenger ada tim sendiri atau gimana? Ya timnya tetap kita juga. Ketika ada viral nih di media sosial terkait masalah penipuan dan lain sebagainya, atau mungkin arisan online kan, lapor di Messenger, Pak tolong Pak dibantu, ini nomor teleponnya yang bersangkutan Pak, nama saya dicemarkan atau lain sebagainya. Ya sudah, dia Messenger atau WA ke saya, langsung saya telepon yang bersangkutan. Oke. Kita asesmen, kalau bisa tolong datang ke posko, kedua belah pihak, ya kapan siapnya nanti kita akan mediasi supaya masalahnya ini tidak menjadi masalah hukum. Stop, postingan dihapus, clear. Datang ke FKPM, nanti kita akan mediasi. Karena postingan-postingan yang seperti itu kadang-kadang para netizen yang komentar bisa memprovokasi. Nah, betul tuh Pak, betul. Ini akan bisa menjadi masalah besar kalau sampai terprovokasi lain itu kan. Makanya saya sebisa mungkin postingan tolong dihapus supaya Anda tidak kena undang-undang ITE, ya kan, walaupun undang-undang ITE ini kan undang karet. Terlalu panjang kalau dijelasin kan. Gitu. Jadi tolong ke posko beri klarifikasi, minta maaf dan lain sebagainya. Oke, siap. Saya pikir itu udah clear. Nah, kadang-kadang ada juga soal kasus hutang berhutang dilaporkan FKPM. Si korban lapor, begitu korban posting di Facebook bahwa Anda sudah dilaporkan di FKPM, tahu-tahu dia lapor ke polisi. Yang korban ini telepon saya, Pak, utang saya sudah dibayar Pak. Loh, kok sudah dibayar? Ya Pak, dia takut Pak dilaporkan, dia bilang. Oh ya syukur aja lah kalau gitu. Jadi langsung selesai Pak ya. Langsung selesai. Nggak perlu kita manggil. Nggak perlu manggil lagi. Iya. Oke. Wah, cukup ini ya wajar kalau saya bilang bahwa FKPM tadi ini the new Avenger gitu, karena mereka bisa bukan menyelesaikan sih, lebih mendorong masalah itu selesai di awal gitu, nggak usah sampai ke pidana. Kita kan tindakan preventif, betul. Bagaimana kasus ini supaya tidak menjadi besar, kita redam lebih dulu. Siap. Kita redam lebih dulu. Pak, ini kan namanya FKPM Pelita Pak. Kalau bukan orang Pelita boleh lapor nggak Pak? Kita terima laporan dari Bontang, dari Berau. Sampai ke Bontang Pak? Ya, dari Sangatta, dari Tenggarong. Gitu. Itu gimana tuh Pak menindaklanjutinya Pak? Ya seperti kemarin orang Berau, pesen pelakunya di sini. Dia pesen kartu HP ya. Kartu perdana. Kartu perdana, jual beli kartu perdana itu. Ternyata uang sudah ditransfer,
kartunya tidak dikirim-kirim. Oke. Kemudian lapor ke kita apa, kita posisi di Pro dan lain sebagainya. Posisi pelaku ada di Samarinda, ada di Samarinda Pak, di sini dia bilang gitu kan. Oke. Ya sudah, kirimkan aja nomor HP-nya, kirim ke saya, nanti kan saya tindak lanjuti. Kemudian saya telepon, ternyata betul memang orang Samarinda dan benar bahwa dia berkasus dengan orang itu. Tolong selesaikan, dibayar uang itu, dikembalikan. Siap. Jangan sampai kamu nanti berurusan dengan masalah hukum. Saya bilang gitu. Oh ya Pak, terserah kamu. Mau kamu cicil kah atau gimana? Yang penting ada iktikadnya, Pak ya. Ikat baik untuk membayar. Akhirnya diselesaikan. Pak, ini pertanyaannya ini sih Pak, kan kalau berurusan sama pertama utang piutang dan mungkin banyak pelapor yang Bapak nggak tahu nih siapa yang lapor. Maksudnya dalam tanda kutip Bapak nggak ngerti in person orangnya ini siapa gitu kan. Siapa di balik si yang nelpon atau yang menghubungi Bapak. Gimana cara validasinya Pak? Misalnya ada kemungkinan kan orang bisa aja orang nih saya lapor apa pura-pura lapor kemudian ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Ternyata nggak ada masalah atau cuman main-main aja gitu Pak. Ada nggak Pak yang kayak gitu Pak? Selama ini belum ada sih. Karena mereka ini sebelum lapor biasanya viral duluan di Facebook. Viral dulu baru lapor. Viral duluan baru lapor gitu kan. Ya kita validasi dari KTP. Kemudian dari nomor telepon, betulkah posisinya di Pro dan lain sebagainya. Terus dari Facebooknya gitu kan. Kemudian kita tanya si pelaku, betulkah pernah berurusan sama yang bersangkutan. Gitu kan. Ya, Pak kalau kayak gitu nggak takut kah Pak? misalnya kan kita nggak tahu misalnya di sana punya pangkat lebih tinggi misalnya dalam mohon maaf nggak takut nggak Pak? Takut nggak Pak kayak gitu Pak misalnya Pak? FKPM justru punya tugas memberi masukan kepada Kapolsek dan Kapolres. Siap. Ketika ada permasalahan di tubuh kepolisian. Itu melekat di dalam Perkap pasal 32. Nah, itu. Karena salah satu tupoksi FKPM ikut mengambil langkah-langkah yang proporsional dalam rangka melaksanakan tugas aktif kepolisian. Siap nanti. Itu kan kalau secara organisasi Pak. Kalau secara pribadi Pak, Bapak sendiri pernah diancam nggak Pak? Wah lu ikut campur urusan orang lu gitu. Alhamdulillah selama ini belum ada. Belum ada Pak ya? Justru kadang-kadang kalau kita bermasalah dengan kepolisian, dengan mitra kita kan, kita kan mitra ini sama kepolisian. Malahan ya, mereka ya kadang-kadang Pak Marno, tolong jangan diekspos, jangan dibesar-besarkan dan lain sebagainya. Pesannya hanya itu aja. Karena setiap ada kunjungan kita dari Polda, dari Mabes, maupun dari Jepang, itu ya petinggi-petinggi dari atas itu selalu mengingatkan. Tolong kalau memang ada anggota di sini yang seperti ini ya bicara apa adanya. Siap. Artinya sejauh ini aman Pak ya Samarinda Pak ya. Alhamdulillah ya. Selama ini memang kerjasama kita dengan pihak terkait cukup bagus sih. Apresiasi gimana Pak dari Pemkot Pak? Pernah dapat mungkin diundang makan malam sama Pak Wali Kota misalnya kan? Atau pernah nggak Pak gitu Pak? Iya. Kalau kita bicara apresiasi ya mohon maaf aja sih. Belum ada. Iya. Bang Andi Harun. Tapi ada apresiasi atau tidak kita tetap jalan. Itu dia yang paling penting. Yang paling penting itu kerja cerdas, kerja ikhlas. Membantu masyarakat Samarinda. Siapapun ada yang lapor akan kita terima dan kita tindak lanjuti. Tetapi ya karena keterbatasan juga anggota, gitu kan. Kadang-kadang masyarakat ini kan tidak sabaran. Betul. Laporan saya kok kemarin tidak sampai sekarang kan belum ada. Seperti kasus-kasus curanmor dan lain sebagainya, kasus penipuan itu. Makanya untuk sementara ini saya terus terang mungkin akan stop dulu untuk menerima laporan kasus Arisol. Karena kebanyakan Pak atau gimana Pak? Bukan kebanyakan, karena Arisol ini kan kita sudah sering memberitahu stop Arisol. Karena sebagian besar Arisol ini kan diakibatkan dari dirinya sendiri. Karena tertarik gitu Pak ya. Kemarin kita mediasi kasus Arisol terbesar di Samarinda ya, kerugian miliaran itu. Siap. Kerugian miliaran sampai dia
ada pengacaranya segala, ya kita mediasi. Oke. Saya tanya korban datang ke posko itu, Anda kenal sama owner? Ownernya sih bang, nggak kenal pak. Oke. Kemudian taunya dari mana? Di Facebook pak. Waduh. Tapi awalnya lancar aja pak. Itu kan modus itu. Semua orang mau nipu, pasti awalnya bagus-bagus. Bagus-bagus dulu ya, janji Belakangannya, terus saya bilang kan, belum pernah ketemu sama ownernya, belum pak. Kenapa mau transfer uang? Oh, siap. Ya. Siap. Belum pernah ketemu Pak, sama owner. Sering banget tuh pak ya. Sering banget. Ya memang rata-rata seperti itu. Oke. Kalau Arisol, nggak tahu ownernya, kan ketemu di Hanya media lihat sosial aja, di media sosial. Oke. Buka Arisol, get sekian, nanti gabung. Padahal nggak kenal transfer uang. Nah, nanti kalau sudah dapat, dia lari. Atau mungkin ownernya nggak bayar, bingung. Aduh. Dan kerugiannya lah, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Siap. Itu membuktikan kalau masyarakat Samarinda sebenarnya kaya pak ya, tapi kurang berpikir. Kurang cerdas. Kurang cerdas ya. Harus sering-sering baca koran Kaltim pak ya. Cerdas. ya. Imbauannya apa pak? Imbauannya pak untuk masyarakat yang supaya nggak lagi lapor ke FKPM soal Arisol lagi gitu pak. Ya kita lebih bagus stop Arisol, tidak perlu lagi ikut Arisol lah, ya kan? Karena sebagian besar Arisol itu banyak bermasalah, khususnya di Samarinda. Kadang-kadang kita arisan dengan tetangga sendiri aja, yang tahu orangnya bisa ribut pak ya. itu pun masih bisa ribut. Apalagi yang tidak tahu orangnya, tidak tahu ownernya, main transfer aja. Nah begitu uangnya dibawa lari, baru lapor FKPM. Atau membernya tidak bayar, siap. Nah baru bingung. Nah di situ lebih baik stop Arisol. Oke, itu dia pesan dari Pak Marno ya. Ya, menarik sebenarnya Pak. Tapi ini sudah cukup malam ini teman-teman, kita syutingnya malam-malam ini karena Bapak bisanya baru bisa malam gitu. Pak Marno mungkin boleh ini Pak. Ini kan sebentar lagi kita menghadapi bulan puasa nih Pak. Sebagai closing statement nih Pak, mungkin sambil imbauan untuk masyarakat Samarinda menjaga kondusivitas jelang bulan Ramadan, apalagi kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Yang kira-kira yang ingin disampaikan oleh teman-teman FKPM nih Pak? Ya, FKPM hanya bisa mengimbau tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, kemudian prokes wajib. Siap. Di masa pandemi kita berharap pandemi cepat berlalu. Siap, amin. Cepat berlalu, kemudian masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tetap jaga keamanan di wilayah masing-masing. Siap. Ketika ada masalah sekecil apapun, mungkin perlu ke Pak RT dulu. Pak RT langsung, kalau memang di tingkat RT bisa di-handle, bisa ditangani. Siap. Mungkin Pak RT bisa langsung nangani. Tapi kalau memang Pak RT tidak bisa langsung ke Babin Kaptimas, Babinsa. Jadi tingkatan laporannya kan seperti itu. Siap. Atau mungkin ya silahkan ke FKPM. Kita siap menerima laporan ya 1 kali 24 jam. Siap. Baik dari IG, Messenger, maupun datang langsung ke posko. Tapi alangkah baik memang langsung datang ke posko supaya permasalahannya jelas. Siap. Boleh disebutin Pak Instagramnya apa namanya Pak? Instagramnya IG FKPM Polsek Samarinda Kota. FKPM Polsek Samarinda Kota. Okay. FB-nya FKPM Pelita Samarinda. Oke. Kalau grup FB, grup FB-nya FKPM Polsek Samarinda Kota. Oke, siap. Karena kita di wilayah hukum Polsek Samarinda Kota. Iya, oke, ya itu teman sudah cukup lengkap ya informasinya buat teman-teman yang mungkin ya semoga nggak usah lah. Kita nongkrong aja lah di pos FKPM yang nggak usah bawa masalah ya Pak ya. Ya, saya mau terima kasih buat Pak Marno sudah bersedia hadir di studio Koran Kaltim, dan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir terima kasih. Jangan lupa berikan dukungan untuk kami supaya kita bisa lebih banyak menghadirkan Pak Marno yang lain mungkin di sini. Kita dengarkan cerita-ceritanya yang menginspirasi dan juga memberikan dampak positif untuk masyarakat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe konten ini kalau kalian suka, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Nama saya Rusdi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.